Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syifa, saya dari Everen 13HE jurusan S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai cara kerja Microsoft Visual Basic. Nah, studi kasus yang akan saya bahas sendiri itu ada tiga. Yang pertama itu cara pengembangan format program, membuat kode dari program, dan memahami hubungan antara alur pikir program dengan kode program. Nah, lalu yang kedua itu ada mengenalkan konsep perintah bersyarat, if then and if, dan if then, else and if, dan flowchart perintah bersyarat. Nah, yang ketiga itu ada cara membuat menu komen pada sebuah program. Nah, lalu langsung saja di sini ada tampilan eh video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa pemrograman dan aplikasi komputer. Nah, di sini sudah ditampilkan tampilan awal dari Microsoft Visual Basic. Nah, ada jendela New Project, kita klik standar EXE lalu kita klik open. Nah, di sini kita ada eh, form. Form ini adalah lembar kerja yang akan digunakan, lalu project itu untuk membuat kode. Form ini itu eh, form ini itu adalah form ini itu untuk lembar kerja itu sendiri. Nah, lalu eh, untuk selanjutnya kita edit formnya dengan yang pertama ini caption. Caption itu untuk mengatur dari form itu sendiri. Nah, kita di sini saya akan mengubah captionnya menjadi program menghitung rumus ABC. Nah, lalu di sini captionnya sudah dirubah. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara. Pada properties form 1 ini ada alfabetik dan juga kategori. Nah, eh, untuk lebih mudahnya gitu, kita bisa menggunakan yang kategori. Di sini sudah dikelompokkan. Untuk captionnya sendiri tadi sudah saya ganti. Lalu untuk fontnya, saya menggunakan font eh, Tahoma dengan font stylenya itu bold, lalu size-nya itu 12, lalu kita klik OK. Nah, lalu untuk namanya sendiri yaitu form 1, lalu untuk position yaitu untuk lebar dan juga tingginya itu ada ketentuannya. Nah, di sini ketentuan tugasnya itu adalah 20.000, lalu untuk tingginya itu adalah 12.000. 12.000. Nah, jika sudah kita ubah ukurannya menjadi maximize seperti ini. Nah, lalu di sini kita sudah lembar kerjanya sudah siap kita gunakan. Nah, lalu yang pertama itu kita klik label, kita klik icon A, lalu kita tekan pada lembar kerja pada form tadi itu, lalu kita lepaskan seperti ini. Nah, untuk size-nya sendiri eh, kita bisa edit menggunakan ini seperti ini atau custom, yaitu kita gunakan pada kategori ke position, lalu untuk widthnya, untuk lebarnya sendiri itu ada ketentuannya, yaitu untuk label itu lebarnya itu 1000 dan tingginya itu 500. Lebarnya itu 1000, eh, tingginya itu 500. Lebarnya 1000, tingginya 500. Nah, seperti ini. Lalu untuk namanya itu label 1, dan untuk caption di sini captionnya saya akan ubah menjadi nilai A. Lalu fontnya tadi masih menggunakan Tahoma dengan font stylenya bold dan juga size-nya 12. Kita klik OK. Nah, lalu di sini kan studi kasus yang akan saya buat itu, saya akan membuat 5 label. 5 label itu nanti akan diisi dengan caption nilai A, nilai B, nilai C, nilai X1, dan nilai X2. Nah, lalu ada text box. Text box sendiri itu digunakan untuk memasukkan angka angka yang akan dihitung. Di sini kita akan menghitung eh,
persamaan kuadrat. Nah, nanti angkanya itu akan dimasukkan ke nilai A, nilai B, dan nilai C, lalu hasilnya itu akan didapatkan pada nilai X1 dan nilai X2. Nilai X1 dan X2 nanti itu adalah akar-akar itu sendiri. Nah, lalu kita klik icon AB, lalu kita tarik, sama kita tekan, kita tarik, kita lepaskan. Nah, di sini kita bisa ubah ukuran menggunakan eh, langsung pada teksnya itu sendiri. Nah, atau kita bisa custom menggunakan properties text satu kategori. Nah, untuk fontnya kita mulai dari posisi dulu. Posisi untuk lebarnya itu sendiri sudah ada ketentuan tugasnya, yaitu untuk teksnya itu 1700 dikali 700. 1700 dengan tingginya itu 700. Lalu untuk teksnya nanti kan akan diisikan oleh angka. Nah, jadi kita teksnya kita hapuskan saja, namun untuk namanya itu kita sesuaikan. Karena di sini itu labelnya nilai A, maka di sini teksnya itu kita ubah menjadi teks A. Seperti ini. Nah, jika sudah kan tadi kita akan membuat 5 label dan juga 5 text box. Nah, di sini kita copy aja dengan cara mengklik nilai A, label nilai A, lalu kita klik kontrol, kita klik text boxnya juga, lalu kita klik kontrol plus C, nah lalu kita klik kontrol lagi plus V. Nah, di sini nanti akan ada peringatan kita klik no lagi. Nah, di sini kita select, lalu kita pindahkan sesuai posisi yang diinginkan. Seperti ini. Kita rapikan. Nah, seperti ini. Oh, sebentar. Tadi ukurannya berubah. Ini tadi 1000. 1700. Nah, seperti ini. Lalu kita klik ini, kontrol kita klik ini lagi, lalu kita copy, paste dengan cara yang sama. Nah, jika terklik seperti ini, kita ke view, lalu kita ke objek. Kita rapikan. Seperti ini. Nah, lalu dengan cara yang sama, no, no, kita posisikan lagi di sini. Jika sudah lurus, lalu kita klik lagi, kontrol ini, lalu kita klik copy, paste, kita klik no, no, kita pindahkan. Seperti ini. Nah, jika dirasa sudah lurus, jika dirasa sudah lurus, kita edit, yaitu untuk nilai A, di sini kan nilai A, di sini kita edit menjadi nilai B. Pada caption B, untuk ketentuan yang lain, font dan juga ukuran itu sama. Oh, ini kelebihan 1000 dengan tingginya itu 500. Ini juga 1000 dengan tingginya 500. Ini kita cek lagi. Ini 500. Ini 1000.
Nah, di sini caption untuk yang ini kan tadi A, B, yang ini nilai C berarti. Nilai C yang ini nilai X1, kita ganti captionnya, yang ini nilai X2. Kita cek lagi, sepertinya ukurannya masih salah. Ya benar, di sini 1000, untuk tingginya sendiri itu 500. Yang sini juga sama, untuk tingginya 500 dan lebarnya itu 1000. Seperti ini. Oh, seperti ini belum lurus. Nah, seperti ini. Lalu untuk ukuran teks pada text box pada nilai X1 dan nilai X2 ini berbeda. Yaitu lebarnya kita menjadi 2500 dengan tingginya 700. Ini 2500. Ini juga diganti lebarnya menjadi 2500. Sudah di sini kita ganti name-nya itu menjadi teks X2 sesuai dengan label. Yang ini teks X1, yang di sini adalah teks A, sini teks B, yang di sini teks C. Nah, jika sudah, kita lalu mengatur command button dengan mengklik icon command button, lalu kita tekan pada lembar kerja, lalu kita lepaskan seperti ini. Kita bisa custom ukuran sesuai yang sudah ditugaskan, yaitu untuk ukurannya sendiri itu 3000 dengan tingginya itu 700. Seperti ini. Lalu untuk eh, name-nya sendiri itu kita ganti menjadi CMD hitung. CMD hitung, lalu untuk eh, captionnya itu kita ganti menjadi hitung. Seperti itu. Lalu di sini kita copy saja karena kita membutuhkan command button selesai. Kita copy, kita posisikan. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti captionnya menjadi selesai. Di sini captionnya selesai. Lalu untuk name-nya sendiri, eh, name-nya itu kita ganti menjadi CMD selesai. CMD selesai dengan ukuran lebarnya 3000 dengan tingginya 700. Nah, jika sudah, saya akan membuat identitas saya sendiri menggunakan label. Oh, maaf, kita delete dulu. Tidak ada ukuran tetapnya, jadi di sini saya custom sendiri, lalu saya copy karena saya akan memberikan 3 identitas. Nah, di sini kita pindahkan ke sini, kita posisikan, lalu yang ini juga. Nah, di sini saya akan mengisikan untuk captionnya itu sendiri nama, NIM. Lalu di sini saya isikan offering.
E3 13 AP. Nah, lalu jika sudah, kita klik Ctrl S, yaitu kita save file name-nya di sini saya akan simpan yaitu eh, tutorial tutorial 3. Kita klik save. Eh, lalu setelah itu kita bisa run. Oh, maaf di sini. Lalu jika sudah kita klik hitung, double klik pada command button hitung. Di sini saya akan menggunakan template dari tugas yang sudah diberikan. Nah, lalu kita ke view, lalu kita ke objek, kita double klik pada command button selesai. Ini kita tuliskan unload me. Nah, lalu kita bisa ke menu view objek, lalu kita save. Kita save lagi, karena tadi kan kita sudah save, tapi saat kita memasukkan programnya itu sendiri, kita save sebelum memasukkan program. Harusnya itu kita save setelah kita masukkan kode program itu sendiri. Nah, lalu di sini kita bisa klik menu run, lalu kita start. Nah, di sini kita bisa isikan nilai nilainya yaitu untuk A-nya itu 1, B-nya itu 4, dan C-nya itu 2. C-nya itu 2. Nah, di sini 1, di B-nya itu 4, C-nya itu 2. Kita hitung, nah akan muncul nilai seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita bisa pasukan nilai yang kedua kita coba nilai untuk A-nya itu 0, untuk B-nya itu 4, dan C-nya itu 4. eh A-nya 0, B-nya 4, C-nya 4. Lalu kita hitung. Nah, di sini akan ada error. Nah, lalu kita ke N. Kita ke N. Lalu kita di sini mencoba memasukkan satu lagi. Jadi kita run lagi di sini. Kita run start. Kita coba masukkan nilai untuk A-nya itu 1, B 2, dan C-nya itu 7. 1, 2, C 7. Kita hitung. Nah, di sini juga ada error. Lalu kita end saja. Kita end. Nah, karena ada program yang error tadi, kita masuk ke tutorial 2, yaitu kita ke menu view, lalu kita ke objek. Nah, untuk ke tutorial 2 ini, saya akan hapus dulu label dan juga textbook yang telah saya buat. Nah, lalu saya di sini akan menggunakan frame yang nantinya juga akan diisi dengan text box, dengan text box dan juga label yang seperti yang sudah ada pada tutorial sebelumnya. Saya akan menggunakan 2 frame. Nah, seperti ini untuk frame 1 itu captionnya yaitu eh, untuk frame 1 itu masukkan harga A, B, dan C. Untuk frame 2 captionnya hasil perhitungan.
seperti ini. Nah, lalu kita isikan label. Di sini untuk ukuran labelnya sendiri tidak ada ketentuan, namun saya akan samakan dengan eh, tutorial sebelumnya, yaitu untuk lebarnya itu 1000 dan tingginya itu 500. Nah, lalu kita masukkan label lagi jika di sini itu tidak bisa di copy paste. Jadi kita harus satu-satu. Nah, di sini kita just dulu dari label satu itu kita ubah captionnya menjadi nilai A seperti pada tutorial sebelumnya. Lalu untuk label 2 itu nilai B. Label 3 itu nilai C. Untuk ukurannya sendiri itu disamakan yaitu 1000 kali 500, 1000 itu untuk lebarnya, 500 untuk tinggi. 1000 dengan tingginya itu 500. Di sini 1000 tingginya juga 500. Nah, sudah diluruskan. Lalu di sini kita isikan juga untuk captionnya kita rubah menjadi nilai X1. Ukurannya lebarnya itu 1000 dengan tingginya itu 500. Nah, label 5 itu ukurannya menjadi 1000, lebarnya 1000, tingginya juga 500. Dengan captionnya itu nilai X2 seperti ini. Nah, lalu yang kedua lalu langkah selanjutnya kita masukkan text box-nya pada frame seperti ini. Nah, kita juga edit untuk teksnya itu sendiri dengan ukurannya itu lebarnya itu 1700 dikali 700, tingginya 700. Lalu untuk name-nya sendiri itu menyesuaikan label, yaitu untuk nilai A yaitu teks A. Untuk teksnya sendiri kita hapuskan karena nantinya akan diisi dengan eh, angka atau nilai itu sendiri. Nah, di sini eh, sama yaitu lebarnya 1700 dengan tingginya itu 700. Lalu teksnya kita hapuskan dan namanya itu menyesuaikan dengan label tadi yaitu di sini menjadi teks B. Di sini juga lebarnya 1700 dengan tingginya 700. Teksnya juga dihapuskan saja lalu untuk namanya menjadi teks C pada textbook ini. Nah, di sini pada X1 kita edit juga untuk namanya menjadi eh, teks X1 lalu teksnya kita hilangkan untuk lebarnya menjadi 2500 dikali dengan tingginya 700. Tingginya 700. Lalu selanjutnya itu ada ini juga sama kita edit dengan lebarnya 2500, tingginya
tingginya 700. Seperti ini, teksnya kita hapuskan dengan namanya menjadi teks X2. Di sini ada textbook tambahan berbeda seperti tutorial sebelumnya. Di sini kita isikan namanya itu menjadi eh, teks teks keterangan. Nah, lalu untuk teksnya kita hapuskan karena nanti akan diisi dengan keterangan. Lalu untuk ukurannya sendiri itu sesuai kebutuhan. Nah, lalu selanjutnya di sini kita bisa langsung mengedit kodenya itu sendiri yaitu dengan double klik pada menu pada command button hitung. Di sini kita hapuskan karena tadi setelah kita coba kan terjadi error. Nah, lalu kita bisa menggunakan menggunakan kode kedua yang telah ditugaskan. Sesuai penugasan, agar program yang dijalankan yang dibuat pada Microsoft Visual Basic ini itu lebih sempurna. Nah, seperti ini. Penjelasannya sendiri itu eh, pada private sub-nya itu ada A, B, C. Nah, lalu jika A-nya itu sama dengan nol, maka akar X1 dan X2-nya itu tidak dihitung. Nah, kenapa tidak dihitung? Karena A sendiri itu adalah, ini kan di sini kita sedang menghitung eh, akar persamaan kuadrat. Nah, jika A-nya sendiri itu nol, maka variabel kuadratnya sendiri itu kan nol. Nah, jadinya itu bukan persamaan kuadrat lagi, namun eh, menjadi X menjadi persamaan satu variabel seperti itu. Nah, persamaan satu variabel. Pokok eh, tidak akan ada nilai X1 dan X2 atau tidak mempunyai akar. Nah, lalu yang lain atau opsi yang lain jika D determinannya itu nanti ditemukan kurang dari nol, maka keterangannya nanti harga determinan kurang dari nol X1 dan X2-nya itu imajiner. Nah, kenapa imajiner? Karena determinan sendiri itu digunakan pada rumus ABC. Nah, mencari angka persamaan kuadrat kan bisa menggunakan rumus ABC. Nah, determinan sendiri itu ada ada di dalam akar pada rumus ABC. Nah, otomatis jika determinannya kurang dari nol atau bernilai negatif, nah ni- uh, akar negatif itu adalah bilangan imajiner seperti itu. Maka dari itu nilai X1 dan X2-nya itu tidak bisa ditentukan. Nah, opsi yang ketiga, jika persamaan kuadrat tersebut tuh memiliki nilai akar X1 dan X2, nanti pada text box keterangan itu akan ada tulisan harga akar-akar dapat dihitung. Nah, harga akar-akar tadi dapat dihitung tuh jika D lebih dari sama dengan nol dan A tidak sama dengan nol. Seperti itu. Nah, and if itu jika mengakhiri pemisalan. Jadi ini yang terakhir tadi. Hmm. Lalu di sini kita bisa langsung saja ke menu Run, lalu Start. Di sini kita masukkan nilai, kita bisa masukkan nilai satu, empat, dua. Kita hitung. Nah, di sini harga akar-akar dapat dihitung. Nah, karena nilai determinannya itu lebih dari sama dengan nol dan nilai A-nya sendiri itu tidak sama dengan nol. Maka dari itu harga akar-akar dapat dihitung atau nilai ini tuh persamaan kuadrat ini memiliki nilai X1 sebesar min 0,58 eh, dan nilai X2-nya itu min 3,41. Nah, lalu yang kedua kita coba masukkan jika nilai A-nya itu nol. Nah, maka harga A tidak boleh nol. Nah, jadi X1 dan X2 itu tidak dihitung. Nah, yang ketiga kita coba masukkan nilai jika A-nya itu sama dengan satu, B-nya itu A-nya itu 1, B-nya 2,
C-nya 7. C-nya 7. Lalu kita hitung. Nah, di sini nilai determinannya itu kurang dari 0. Jadi X1 dan X2-nya itu imajiner atau tadi akar akar minus itu tidak ada. Nah, itu tuh masuk ke bilangan imajiner. Nah, lalu selanjutnya selanjutnya di sini kita bisa kembali ke menu ini. Nah, dengan klik view, lalu kita klik objek. Nah, lalu kita di sini ke lembar kerja lagi. Nah, di sini kita akan menambahkan yaitu studi kasus ketiga, yaitu menambahkan eh, menu common pada program. Nah, di sini dengan cara eh, kita klik tools, lalu kita klik menu editor. Di sini akan muncul jendela menu editor. Nah, di sini captionnya yaitu hitung, lalu name-nya sendiri itu MNU hitung. Lalu next, kita akan tuliskan selesai, menu selesai dengan name-nya itu MNU selesai. Lalu kita klik OK. Nah, di sini double klik pada selesai, lalu nggak double klik, kita satu kali klik aja, klik menu selesai, lalu di sini kita tuliskan unload me. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung run. Kita coba run di sini. Nah, di sini tuh kita coba isikan nilai 1, B-nya 4, C-nya 2. Kita hitung. Nah, setelah hitung, kita bisa mengklik command button selesai ini untuk mengakhiri run atau kita klik menu selesai. Jadi bisa pakai command button selesai atau pakai menu selesai untuk mengakhiri run atau analisis sendiri. Nah, di sini kita selesai. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, atau misal kita pakai command button selesai. 1, 4, 2. Nah, kita hitung di sini juga bisa kita klik selesai. Nah, untuk kembali eh, ke tampilan objek tadi kita bisa klik view lalu objek. Nah, lalu akan ada tampilan seperti ini. Terakhir kita save yaitu dengan cara Ctrl save, Ctrl save. Nah, di sini save project as project 2, save. Nah, lalu eh, selesai. Jadi di sini pemaparan materi dari saya mengenai cara pengaplikasian atau penggunaan Microsoft Visual Basic 6.0. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.